Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya untuk menciptakan kondisi supaya siswa dapat belajar. Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa. Kita di kelas itu terjadi proses pembelajaran. Yang di situ guru menerangkan, siswa mendengarkan, bahkan siswa sekarang itu aktif terlibat dalam proses pembelajaran atau materinya itu lebih besar keaktifannya itu untuk siswa, bukan guru. Kemudian di situ ada metode yang diterapkan, bahan ajar, kemudian kelas yang nyaman, adanya bangku, kemudian menggunakan media, misalkan Infokus, media pembelajaran video, atau komik, atau eksperimen dan sebagainya, supaya tercipta kondisi siswa agar dapat belajar. Kemudian proses pembelajaran, ada yang namanya proses pembelajaran itu instrumental input, kemudian raw input, kemudian teaching learning process, kemudian output, dan environmental. Raw input ini merupakan masukan mentah, artinya siswa dengan berbagai karakteristiknya. Di kelas itu masing-masing siswa berbeda karakternya. Dari segitu banyaknya jumlah siswa, ada 35 orang atau 40 bahkan, dan masing-masing itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, guru ini harus ngerti kondisinya sehingga bisa menciptakan proses pembelajaran yang mudah diterima oleh masing-masing siswa. Kemudian instrumental input, kondisi yang sengaja dirancang seperti fasilitas, kemudian kurikulum. Fasilitas juga ini masuk ke dalam proses pembelajaran. Seperti yang tadi saya katakan bahwa adanya ruang kelas yang nyaman, kemudian bangku, kursi, ada media pembelajaran, ada metode, kemudian kurikulum yang jelas, ada jadwal pelajaran, kemudian kurikulum misalkan berbasis IT ya, sehingga siswa itu dapat mengikuti proses pembelajaran yang sedang terjadi pada saat ini. Tentunya guru juga harus bisa memiliki kompetensi di bidang itu, harus mengikuti proses perkembangan zaman. Termasuk sekarang dalam proses pembelajaran daring, guru pun harus bisa membuat video, kemudian mengupload materi di e-learning atau di aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain. Tentunya fasilitas juga harus ditentukan, artinya ketika kalau dulu offline, sekarang online, ruang kelasnya itu dipindahkan kepada dunia internet atau dunia maya. Kemudian teaching, ya, proses pembelajaran tersebut ya, artinya ada learning process, proses pembelajaran yang berlangsung ya. Ketika guru membuat pembelajaran itu nyaman, maka siswa itu akan mudah menangkap informasi yang diberikan oleh guru. Kemudian output ya, atau hasil. Nanti hasilnya itu berupa siswa dengan berbagai kompetensinya. Artinya masing-masing siswa itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda, memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Ada siswa yang diam saja, tidak berbicara, tidak banyak ngomong, tapi pintar dalam mengerjakan soal. Ada yang sulit mengerjakan soal, tapi pintar berbicara. Ketika praktikum, siswa tersebut malah menguasai, atau diskusi malah menguasai. Ada juga siswa yang pandai menulis ya, tidak mudah berbicara, tapi dia mudah sekali mengungkapkan pikirannya itu dengan tulisan, dan masih banyak yang lainnya. Ini gurunya harus ngerti ya.
dalam proses pembelajaran nanti outputnya itu kita bisa memilih dan memilah siswa-siswa sesuai dengan kompetensinya. Kemudian environment input, ya. Di antaranya lingkungan alam dan lingkungan sosial. Ini harus seimbang, ya. Lingkungan alam seperti cuaca, kondisi geografis. Ketika sekolah tersebut atau proses pembelajaran tersebut dilaksanakan di terminal yang tentunya banyak suara kendaraan, banyak orang yang lalu lalang dan sebagainya, otomatis tidak terjadi proses pembelajaran atau tidak efektif, ya. Tapi ketika letak geografisnya di pegunungan yang memiliki sifat ketenangan, keindahan, dan kesejukan, otomatis proses pembelajaran itu juga akan berjalan dengan lancar dan nyaman tentunya. Lingkungan sosial terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, 3 komponen ini merupakan faktor pendukung berjalan lancar atau tidaknya proses pembelajaran. Ketika seorang siswa kemudian di keluarganya itu sedang ada masalah, otomatis akan berdampak pada proses pembelajaran. Misalkan males anaknya, kemudian bolos, kemudian mengantuk, tidak fokus, dan sebagainya. Sekolahnya misalkan ada acara atau banyak keributan, atau lingkungan sosialnya tidak baik, ya. Lingkungan sosial di kelasnya itu antar teman lagi ada masalah dan sebagainya, otomatis proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan lancar atau tidak ada bahkan. Kemudian masyarakat, ya, masyarakatnya konflik, ya, ini akan mengganggu proses pembelajaran yang ada atau yang akan dilaksanakan. Tapi kalau lingkungan masyarakatnya adem, kemudian guyup, santai, nyaman, nanti akan berdampak pada proses pembelajaran yang nyaman dan efektif, ya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran. Pada intinya, pendidikan itu, poin yang bisa saya sampaikan adalah adanya perubahan baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kamu belajar, otomatis nanti akan ada perubahan dalam diri kamu. Kamu belajar, otomatis akan ada pengalaman-pengalaman baru yang akan membawa kamu dalam kehidupan nyata atau kehidupan di masyarakat. Kamu belajar, otomatis nanti akan bisa berkontribusi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Sesuai dengan keilmuan kamu masing-masing, sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Dan di dalam pendidikan itu ada proses belajar mengajar yang kita sebut atau kita namakan ada pembelajaran. Ada proses pembelajaran di situ yang akan menghasilkan dan mencetak generasi-generasi penerus bangsa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Cukup sekian materi dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.